Kali ini masaknya ditemenin sama anak gadis. Kasih garam, kemudian kita remes-remesnya sampai keluar air. Lagi ayo atuh gancangan. Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, masih bisa sapa teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Hari ini aku masih semangat share video ke teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau udah pada absen, yuk kita lanjut ke videonya. Masak apa hari ini teman-teman? Kalau ngomongin masakan hari ini kebetulan aku mau masak tumis genjer pedas terasi tambahan sama tuum peda. Menu simple khas Sunda tapi ini bikin boros nasi. Pokoknya nikmat banget, nikmat luar biasa menurut aku ya teman-teman. Pokoknya ini makanan sederhana, rumahan, tapi Masya Allah, pokoknya bikin nagih. Kalau nggak percaya, lihat aja ya. Aku bakalan lahap nih kalau sudah makan si tumis genjer sama tuum peda. Pokoknya ini nikmat, Masya Allah. Dan di video kali ini, beda dari biasanya ya teman-teman. Soalnya tumben-tumbenan Teteh Naila pengen ikut bikin konten. Mau bantuin aku masak katanya gitu. Daripada diem di rumah bosan, mau bantuin aku aja katanya gitu. Baiklah. Mari kita lihat cara masak Teteh Naila gimana ya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara masak Teteh Naila, jangan kemana-mana ya, tontonin video aku sampai dengan selesai. Tapi Tapi bukan hanya Teteh Naila aja yang mau ikut eksis. Bikin video nih si bocil juga bolak-balik mondar-mandir. Gak ada temen di rumah, soalnya Teteh Naila bantuin aku, jadinya dia bolak-balik manggil-manggil. Ya begitulah kalau emak-emak punya bocil. Masak itu nggak kaur kata orang Sunda mah, banyak gangguannya. Oke, di sini aku udah selesai petikin si daun genjernya ya teman-teman. Udah selesai, aku petik-petiknya pakai tangan aja, soalnya ini daun genjernya mudah banget, jadi aku pakai tangan aja, nggak pakai pisau. Nah ini dia juga si ikan asin pedanya. Kemudian aku mau masak sayur bening berbahan dasar katuk ya buat si bocil dan Teteh Naila. Aku juga mau goreng tahu dan tempe. Ini buat tahu dan tempenya seperti biasa aja, aku rendam pakai bumbu kaldu bubuk ya, kaldu ayam bubuk. Pakai air direndam, ditinggal dulu beberapa menit. Udah deh, simple banget, tapi ini udah enak banget ya. Dan ini yang potong tahu tempenya Teteh Naila. Potong-potongnya pelan banget ya teman-teman. Ini mah cepat, dipercepat aja sama aku. Soalnya kalau nggak dipercepat, ini video bakalan panjang banget. Tapi nggak apa-apa juga kan teman-teman, pelan-pelan kan namanya juga belajar. Udah dia mau bantuin masak aja aku udah seneng banget. Soalnya jarang-jarang banget anak-anak zaman sekarang itu bantuin emaknya yang mau masak, iya kan? Beda lagi sama zaman aku waktu kecil ya. Kalau misalkan aku tuh kalau mamah aku mau masak itu suka bantuin gitu loh teman-teman. Kalau kita nggak bantuin juga
itu suka marah-marah loh. Suka dimarahin, bener gak sih? Jadi beda banget sama waktu zaman aku kecil ya teman-teman, kelas 6 SD itu zamannya aku udah pada bisa masak nasi gitu loh teman-teman. Masak nasi itu bukan yang di Magicom ya, tapi masak nasi yang pakai panci gitu loh teman-teman. Pakai apa ya namanya, penanak nasi gitu loh, kayak mau ngeliwet gitu kan. Oke, lanjut. Kita balik lagi ke videonya. Setelah aku potong-potong si daun genjernya atau daun teratai ya, kemudian aku cuci bersih. Aku cuci bersihnya ini 3 kali bilas gitu supaya lebih bersih, dan aku cucinya di air mengalir ya, kayak gini. Kemudian aku tiriskan dulu. Nah, habis itu di sini aku mau lanjut kasih garam. Kemudian aku remas-remas ini si daun genjernya supaya kotoran sama ulat-ulat yang nggak kelihatan sama kita itu bisa keluar gitu ya teman-teman. Soalnya kan suka banyak kotoran, banyak ulat. Kadang kan ada hewan-hewan kecil yang nggak kelihatan sama mata kepala kita sendiri gitu loh teman-teman. Jadi aku pakai garam supaya kotorannya ini keluar gitu kan. Aku pakai garam ini secukupnya aja. Kemudian aku remas-remas sampai si daun genjernya ini mengeluarkan air kayak gini. Kemudian aku cuci bersih lagi si daun genjernya. Aku cuci di air mengalir kayak gini ya teman-teman. Pokoknya cuci sampai bersih. Si daun genjer ini pakai garam salah satu cara buat ngilangin rasa pahit dari daun genjernya juga ya teman-teman. Dan salah satu cara buat si daun genjernya itu tetap hijau gitu loh teman-teman. Tapi ini yang aku tahu sih ada cara lain supaya si daun genjernya itu tetap hijau dan kelihatan lebih fresh. Nanti aku ceritain ya teman-teman, tapi di sini aku mau siapin bumbu buat si daun genjernya ya. Oke, di sini aku pakai 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 ruas jari kencur, 3 buah cabai keriting, 5 buah cabai rawit, dan 1 bungkus terasi ABC. Nah, buat kalian yang gak suka terasi boleh di skip ya, tapi nanti rasanya bakalan jadi kayak seblak kalau nggak pakai terasi. Dan buat kalian yang suka pedes, nih si cabai rawitnya bisa banget ditambahin ya. Tapi menurut aku ini udah pedes banget, jadi udah cukup deh. Si cabai rawitnya 5 biji aja. Oke, next di sini aku tambahin garam sedikit ya teman-teman biar gampang ngehalusinnya. Aku halusin pakai cobek aja. Ini kan bumbunya sedikit juga ya kalau pakai blender. Jadi tanggung. Kalau pakai chopper aku juga nggak punya. Ya udah aku ulek aja. Ini pakai tenaga turbo dan udah selesai aja nih. Udah halus juga si bumbunya. Kemudian aku mau panasin minyak dan langsung aja aku tumis si bumbunya ya. Tumis bumbunya sampai harum, sampai tanak, yang pasti sampai matang ya teman-teman. Oke, next, kalau misalkan udah mateng nih bumbunya, aku masukin si daun genjernya. Kemudian aku aduk-aduk sampai si bumbunya ini merata sama daun genjernya. Oke, next, di sini aku mau kasih tips supaya si daun genjernya tetap hijau. Jadi setelah kita cuci bersih si daun genjernya, kasih garam, kemudian kita cuci bersih lagi, lanjut kita rebus sebentar aja. Kemudian kita angkat si daun genjernya dan kita masukin ke air es. Air es ya. Jadi itu teksturnya itu jadi lebih fresh dan lebih hijau gitu loh teman-teman. Tapi kalau aku di sini enggak ya, soalnya ribet banget gitu kan. Jadi aku cuman kasih garam dan diremas-remas aja dan dicuci bersih lagi gitu. Langsung aku masak si daun genjernya. Itu juga menurut aku warnanya tetap hijau dan ngilangin rasa pahitnya juga ya teman-teman. Oke, next. Aku kasih si daun genjernya ini seasoning. Nah, aduh. Gaya banget bahasanya ya. Aku kasih kaldu ayam bubuk ini setengah sendok aja. Kemudian aku kasih gula merah juga ya. Aku nggak kasih garam ya teman-teman. Soalnya tadi pas aku ngulek, aku kasih garam. Nanti keasinan kalau dikasih garam lagi. Aku juga tambahin sedikit air biar si genjernya ini agak berair. Ada nyemek-nyemek gitulah ya. Kalau aku lebih suka genjernya ini berair gitu loh teman-teman. Tapi airnya sedikit aja. Kalau kalian nggak suka
berair, kalian skip aja airnya ya. Oke, jangan lupa tes rasa terlebih dahulu. Kalau semuanya udah pas, aku matikan apinya dan langsung aja aku sajikan ini si daun genjernya. Menggugah selera nggak tuh? Ini enak banget loh teman-teman. Ini pedas gurih, pokoknya nampol banget. Oke, si daun genjernya udah selesai aku masak. Kemudian aku mau lanjut bikin tuum pedanya ya teman-teman. Aku masak dulu, goreng dulu si ikan asin pedanya ya. Dan di kompor sebelah biar gak nganggur, aku goreng tahu yang udah aku rendam, yang udah aku diemin tadi ya, sama si tempe. Aku goreng nih si tahunya sampai mateng. Seperti biasa, aku goreng tahunya ini agak garing, soalnya aku tuh lebih suka goreng tahu yang krenyes-krenyes gitu loh. Aku balik juga si ikan pedanya, nih baliknya sesekali aja ya, soalnya ikan peda itu gampang banget hancur teman-teman, gak usah dibolak-balik, nanti tekstur si ikan pedanya bakalan hancur gitu kan. Cukup satu kali aja. Kalau misalkan permukaan bawahnya udah garing, baru kita balik. Dan ini dia Teteh Naila yang lagi goreng tempe. Mau coba ikut goreng tempe, tapi ya begitulah, sambil dia takut juga ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, belajar juga sambil aku liatin juga sih. Jadi ya aman-aman aja, aman, nyaman dan terkendali. Kenapa teh? Takut. Oke, aku udahin aja goreng tempe sama si Teteh Naila, soalnya dia juga takut ya. Aku lanjut aja goreng tempenya sama Q. Oke, di kompor sebelah juga ini si ikan pedanya udah matang, aku angkat dan tiriskan dulu ya. Kemudian aku sisihkan dulu. Aku mau angkat ini nih si tempenya, soalnya ini udah garing, udah matang ya teman-teman. Goreng tempe tahunya udah selesai aja nih. Aku siapin bumbu buat tuum pedanya. Aku pakai 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 buah tomat, 5 buah cabai rawit, 3 buah cabai keriting, dan bawang daun yang banyak. Kalau bikin tumpeng peda biar lebih mantul, daun bawangnya itu harus banyak ya teman-teman. Oke, aku iris-iris ini si perbawangan dan tomatnya juga nggak ketinggalan ya teman-teman. Ini kalau misalkan pakai cabai gendot yang hijau itu loh teman-teman, lebih mantul, lebih pedes. Tapi dikarenakan nggak ada, soalnya di pasarnya itu nggak ada loh. Tahun baruan banyak yang libur, banyak yang nggak jualan sayuran gitu loh teman-teman. Kayak tadi nih si daun genjer nggak pakai oncom, soalnya oncom itu agak susah ya teman-teman. Iya, susah dicari soalnya si amang-amang yang jualannya itu nggak jualan gitu loh teman-teman. Banyak yang lagi liburan. Jadi tahun baruan itu kayak yang abis lebaran gitu loh, banyak yang libur. Iya, maklum lah kalau misalkan tahun baruan itu kayak abis lebaran, banyak yang liburan ke laut, ke gunung gitu kan. Jadi amang-amang yang jualannya itu agak sedikit loh teman-teman di pasar itu. Di sini juga ya, di amang sayur yang lewat juga nggak ada kayak oncom, kayak jengkol muda gitu kan, nggak ada. Ya udah seadanya aja. Aku nyari ke sana kemari, muter-muter ya udah yang ada aja, nggak usah memaksakan juga ya. Si daun genjernya tanpa oncom dan si tuum pedanya tanpa si cabai gendot juga enak banget ya. Udah enak, yang penting masakan itu enak tuh dari bumbunya aja yang pas. Nah, itu yang bikin masakan lebih enak. Nah, kalau misalkan asin, manis, gurih itu kan sesuai selera juga ya teman-teman, bisa disesuaikan aja masakan itu. Yang penting intinya bahan-bahannya aja yang benar kalau masak itu gitu kan. Kalau misalkan rasa pedas, gurih, manis itu tuh disesuaikan aja sama selera kita masing-masing. Oke, lanjut. Di sini aku udah selesai iris-iris si bawangannya ya, bawang per bawangan dibantuin sama Teteh Naila. Kemudian aku tumis. Pertama-tama tumis si bawang putih sama bawang merahnya dulu, dilanjut sama percabean ya teman-teman. Ini aku tumis buat bumbu si tuum pedanya. Nah, di kompor sebelah juga biar lebih cepat masaknya, aku
panasin air ini buat merebus sayur ya. Sayur nanti daun katuk. Oke, di sini udah layu nih si perbawangannya. Kemudian aku masukin si tomat sama daun bawangnya. Aku aduk-aduk sampai tercampuri terlumuri minyak ini si perbawangannya. Aku tumis perbawangannya ini sampai layu, sampai mateng. Kemudian aku masukin kaldu ayam. Ini kaldu ayamnya kurang lebih setengah sendok teh. Aku tambahin juga sedikit micin. Ini optional aja, mau pakai atau enggak juga nggak apa-apa. Next aku kasih parutan gula merah juga ya. Nah, ini dia yang bikin si tumpeda itu enak. Pakai gula merah ya. Menurut aku lebih enak, lebih apa ya, manisnya itu lebih gurih gitu loh kalau misalkan kita masak tumpeda pakai gula merah. Gak percaya? Cobain deh, enak loh. Tumpeda ini pakai gula merah, mantul pokoknya. Oke, di kompor sebelah juga aku ini masukin bawang putih sama bawang merah, kemudian dilanjut sama daun salam dan si katuknya. Oke teman-teman, ini buat tumpedanya aku kasih sedikit air biar apa ya, tumpedanya itu agak nyemek-nyemek gitu loh. Ada airnya sedikit tapi ya nggak usah banyak-banyak juga. Ini buat ngelarutin gula merahnya juga. Aku tambahin sedikit air. Nah, kalau misalkan bumbunya udah pas, gula, di sini aku nggak pakai garam ya teman-teman, soalnya nanti asin dari si ikan pedanya. Aku cuman pakai kaldu ayam sama gula merah dan sedikit micin. Ini buat micinnya menurut aku sih jadi lebih gurih juga ya teman-teman. Tapi kalau kalian gak suka boleh di skip. Oke, aku masak lagi si tumpedanya sampai bumbunya ini meresap ya. Dan di kompor sebelah aku mau bumbuin daun katuknya. Sayur katuknya aku bumbuin pakai garam, kaldu ayam dan gula pasir. Udah gitu cukup. Ini udah enak banget. Simple tapi ini enak dan menyehatkan ya sayur katuk itu. Apalagi kalau sayur katuknya itu dikasih jagung. Enak banget loh teman-teman. Jadi manis alami dari si jagungnya. Tapi berhubung gak ada, jadi ya udah aku yang ada aja. Si sayur katuknya ya udah gini aja. Kalau misalkan kalian ada jagung boleh ditambahin sama jagung ya. Jagung dan wortel itu lebih mantap banget sayur katuknya teman-teman. Oke, jadi di menit ke-17 teman-teman lagi pada ngapain aja nih saat nontonin video aku? Lagi pada ngapain? Udah pada masak belum? Kalau belum, sini deh cobain menu masakan aku hari ini. Ada tumis genjer terasi pedas, ada sayur katuk dan juga tumpeda. Ini enak banget, mantul. Pokoknya kalian wajib coba, ini enak banget. Menu simple khas Sunda tapi ini bikin boros nasi, yakin deh bakalan nambah nasi berkali-kali. Pokoknya kalian wajib coba soalnya ini gampang banget bikinnya dan hemat ekonomis. Pokoknya ini buat segenjer 2 ikat itu cuma 3.000 ya di tempat aku, dan buat ikan asin pedanya cuman 7.000 udah dapet 2 ikan asin peda ya teman-teman. Buat tahu tempenya 7.000 dan buat sayur katuknya cuman 2.000 aja. Tuh kan, gak nyampe 20.000 udah dapet sayuran dan ikan asin. Menu masakan harian yang enak banget, simple, khas Sunda ini tapi bikin boros nasi. Masya Allah ini enak banget. Oke, masakan aku hari ini udah selesai aja ya teman-teman. Kita lanjut aja makan. Aku makan sambil suapin si bocil. Tapi sebelum makan jangan lupa kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mari makan. Makannya juga ditemenin sama Teteh Naila dan katanya ini enak banget, pedas gurih, mantul. Sampai Teteh Naila nambah nasi berkali-kali. Tuh. Aku makan ya teman-teman. Tuh. Masya Allah ini enak banget tuh. Teteh Naila sampai angkat jempol mulu nih.
Katanya saking enak, pedas tapi enak. Pedasnya nagih gitu loh teman-teman. Dan sambil menyelam minum air sambil suapin si bocil sambil aku lanjut makan ya teman-teman, soalnya aku juga lapar banget. Mumpung ada waktu, mumpung si bocil juga ini lagi fokus ke TV, jadi aku makan ya sambil makan. Tapi aku nggak lupa juga sambil suapin si bocil biar aku kenyang, bocil pun kenyang. Nah itu dia teman-teman menu masakan harian aku hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi kalian yang lagi kebingungan dengan menu masakan. Boleh dicobain nih si genjer, tuum peda, dan si sayur katuknya. Oke, aku akhiri dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian suka sama video aku. Kalau kalian suka boleh bantu subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya. Aku akhiri videonya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.